Hari ini kita akan mempelajari mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Adapun yang akan dibahas khusus untuk hari ini mengenai kedudukan warga negara, yaitu yang pertama, status warga negara Indonesia, yang kedua adalah asas-asas kewarganegaraan, yang ketiga adalah syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan yang keempat adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kita mulai materinya dengan membahas status warga negara Indonesia. Rakyat atau warga negara merupakan unsur terpenting bagi terbentuknya negara. Rakyat menjadi pendukung utama keberadaan sebuah negara. Hal ini karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. Kita akan membahas satu persatu mengenai pengertian dari penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal dan berdomisili di dalam wilayah suatu negara. Biasanya orang-orang ini tinggal dalam waktu yang lama. Contohnya seperti kita adalah warga pribumi yang disebut dengan penduduk. Sedangkan yang bukan penduduk adalah mereka yang berada dalam satu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya turis yang sedang berlibur. Sedangkan yang warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Contohnya adalah orang Indonesia yang sudah memiliki KTP. Kemudian yang bukan warga negara adalah mereka yang tinggal di suatu negara tetapi tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan. Contoh dari yang bukan warga negara yaitu para duta asing dari negara lain yang tinggal atau yang menetap di negara Indonesia. Mereka tetap menjadi warga negara asli dari negaranya, kemudian dia tinggal di Indonesia. Tetapi meskipun dia bukan warga negara Indonesia, karena dia tinggal di Indonesia, maka wajib hukumnya bagi duta besar tersebut untuk mengikuti aturan atau hukum yang ada di Indonesia. Adapun undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Artinya adalah kedua orang tuanya itu asli dari Indonesia, maka si anak juga akan diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, atau sebaliknya, di mana ibunya adalah warga negara Indonesia dan ayahnya adalah warga negara asing. Biasanya disebut dengan pernikahan beda negara. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian yang keempat, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir di wilayah Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang kedua adalah asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Setiap negara yang berdaulat memiliki kewenangan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, maka dikenal dengan adanya asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan ada dua. Yang pertama yang dilihat berdasarkan kelahiran, dan yang kedua dilihat berdasarkan perkawinan. Berdasarkan kelahiran dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Sedangkan yang berdasarkan perkawinan yaitu asas persamaan hukum dan asas persamaan derajat. Asas ius sanguinis adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut kewarganegaraan orang tuanya. Contoh negara yang menggunakan asas ius sanguinis adalah Jerman, Austria, Norwegia, Islandia, Prancis, Filipina, Turki, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Jadi kalau misalkan si anak itu memiliki orang tua
yang berkewarganegaraan Korea Selatan, maka secara otomatis anaknya pun juga akan menggunakan atau memiliki kewarganegaraan yang sama dengan orang tuanya. Sedangkan kalau yang asas ius soli artinya asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat atau daerah di mana orang tersebut dilahirkan. Contoh negara yang menggunakan asas ius soli antara lain Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Tanzania, Pakistan, Australia, Selandia Baru. Jadi kalau di sini itu kewarganegaraan anaknya itu bukan ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, melainkan ditentukan di mana anak itu dilahirkan. Contoh, jika si A lahir di negara Inggris, maka secara otomatis si A ini akan menjadi warga negara Inggris karena Inggris akan mengakui dia sebagai warga negaranya karena ia terlahir di negara yang menganut asas ius soli. Yang kedua adalah asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Yang pertama dari asas berdasarkan perkawinan ini yaitu asas persamaan hukum. Artinya adalah asas ini memiliki pandangan bahwa suami istri merupakan keluarga yang memiliki ikatan kesatuan yang tidak boleh terpecah sebagai inti dari masyarakat. Oleh sebab itu, dalam perkawinan ini diusahakan status kewarganegaraan suami atau istrinya adalah sama. Kemudian kalau yang asas persamaan derajat, asas ini memiliki pandangan bahwa perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum terhadap yang lainnya. Maksud dari kedua asas ini adalah kalau yang asas persamaan hukum dari pernikahan yang berbeda kewarganegaraan diharuskan atau diusahakan agar memiliki satu kewarganegaraan di dalam keluarga tersebut. Contoh, istri dari warga negara Indonesia kemudian suaminya warga negara Amerika. Nah, kalau menggunakan persamaan hukum berarti salah satu harus mengalah. Entah mungkin si suami mengikuti kewarganegaraan istrinya atau istri mengikuti kewarganegaraan suaminya. Berbeda dengan asas persamaan derajat. Kalau yang persamaan derajat ini meskipun berbeda kewarganegaraannya tidak menuntut salah satunya untuk berpindah kewarganegaraan. Jadi di keluarga tersebut boleh memiliki kewarganegaraan masing-masing. Contoh, suaminya warga negara Amerika, kemudian istrinya warga negara Indonesia. Dalam keluarga tersebut boleh mereka menggunakan kewarganegaraan masing-masing. Jadi nanti si anak itu diberikan kebebasan untuk memilih sendiri kewarganegaraannya ketika dia sudah dewasa. Biasanya kalau berdasarkan undang-undang Indonesia ketika si anak berusia 18 tahun. Adanya ketentuan status kewarganegaraan yang berlainan pada setiap negara dapat menimbulkan problem kewarganegaraan bagi seseorang. Ada dua masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang pertama adalah apartheid. Apartheid artinya seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, seorang anak lahir di negara Tiongkok yang menganut asas ius sanguinis. Sementara orang tuanya berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara Tiongkok karena bukan keturunan dari orang Tiongkok dan juga tidak berkewarganegaraan Amerika Serikat karena tidak lahir di negara Amerika Serikat. Masalah yang kedua adalah bipartheid. Artinya seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda. Contohnya, seorang anak yang lahir di negara Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, sementara orang tuanya berkewarganegaraan Tiongkok yang menganut asas ius sanguinis. Maka, anak tersebut memperoleh dua kewarganegaraan sekaligus, yaitu menjadi warga negara Amerika Serikat karena lahir di negara Amerika Serikat dan menjadi warga negara Tiongkok karena orang tuanya adalah warga negara Tiongkok. Nah, rumusnya adalah jika orang tua itu memiliki
asas ius sanguinis, kemudian anaknya dilahirkan di negara ius soli, maka dia menjadi dua kewarganegaraan untuk si anaknya. Tetapi kalau dibalik, orang tuanya itu memiliki kewarganegaraan ius soli, kemudian anaknya dilahirkan di negara ius sanguinis, maka akan menjadi apatride, artinya tidak memiliki kewarganegaraan. Kenapa? Karena yang menganut asas ius soli itu harus dilahirkan di negara yang sama dengan orang tuanya kalau misalkan dia menginginkan warga negara yang sama dengan orang tuanya. Sedangkan kalau yang ius sanguinis itu secara otomatis kewarganegaraannya akan turun ke anaknya. Materi yang ketiga mengenai syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Pewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai cara atau upaya dalam memperoleh status sebagai warga negara di suatu negara. Setiap negara memiliki ketentuan mengenai cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pewarganegaraan secara sempit merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi dibedakan menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa syaratnya antara lain, yang pertama telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Ketiga, sehat jasmani dan rohani. Keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang diancam sanksi penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, tidak berkewarganegaraan ganda. Ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Kedelapan, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara sebesar ketentuan pemerintah. Yang kedua, naturalisasi istimewa. Syaratnya adalah yang pertama, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Kedua, anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah diangkat sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI. Ketiga, perkawinan WNI dan WNA baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas, berakibat anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin. Keempat, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam perundang-undangan. Yang kelima, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Materi yang keempat mengenai penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur tentang kehilangan kewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat terjadi apabila seseorang 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri jika yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi
tanpa kewarganegaraan. Keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. 5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Ketujuh, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang terakhir, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan genap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.